Berbulan-bulan aku tinggal seatap dengan Dokter Adi, kekasih hatiku itu. Berbulan-bulan juga Dokter Adi selalu rajin menyelinap ke kamarku, bahkan hampir setiap malam. Kami mendaki bersama meraih keindahan cinta, menyatu dalam sebuah rasa yang tak terkira. Meski jujur saja aku selalu merasa was-was setiap kali Dokter Adi masuk ke kamarku. Aku takut istri Dokter Adi dan juga para pembantu di rumah itu mencurigai hubungan kami. Tapi sepertinya Dokter Adi tidak begitu mempedulikan semua itu. Ia tetap saja berusaha untuk melakukan pendakian bersamaku. Hingga berbulan-bulan, akhirnya aku benar-benar merasa tidak nyaman. Aku ingin pindah, Mas, ucapku suatu hari pada Dokter Adi saat kami bertemu di sebuah kafe. "Kenapa?" tanya dokter ganteng itu. "Kamu sudah gak cinta lagi sama saya?" lanjutnya. "Bukan itu, Mas, tapi aku mulai merasa gak nyaman. Aku takut hubungan kita akan diketahui oleh orang rumah," jelasku ringan. "Kamu mau pindah kemana?" tanya Dokter Adi lagi. "Ya, paling gak jauh-jauh dari situ, Mas. Masih dalam kompleks yang sama kok," jawabku. "Terserah kamu sih, Ran. Jika menurut kamu itu yang terbaik. Yang penting kita tetap bisa bersama-sama," ucap Dokter Adi akhirnya terdengar pasrah. Beberapa hari kemudian aku pun akhirnya pindah. Aku pindah ke sebuah rumah bulatan yang memang sengaja dikontrakkan oleh pemiliknya. Rumah itu masih berada di kawasan perumahan tempat Dokter Adi dan istrinya tinggal. Jaraknya mungkin hanya sekitar 200 meter. Meskipun sudah pindah rumah, aku dan Dokter Adi masih terus berhubungan. Cinta kami masih tetap sama. Aku masih sangat menyayangi dokter ganteng itu. Namun tentu saja waktu pertemuan kami menjadi sangat terbatas. Dokter Adi hanya bisa datang ke rumahku pada saat-saat tertentu dan tidak pernah bisa menginap. Aku juga tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Bagiku, bisa bersama Dokter Adi itu sudah cukup, meski hanya dalam waktu yang terbatas. Aku juga semakin disibukkan dengan pekerjaanku. Aku banyak menghabiskan waktu di kantor. Dan jikapun di rumah, aku lebih sering menyelesaikan pekerjaanku yang belum sempat aku kerjakan di kantor. Namun, sebagai seorang manusia, jujur, kadang ada rasa jenuh menghantui hari-hariku. Melakukan hal yang sama, bertemu orang-orang yang sama hampir setiap hari, membuatku merasa ingin melakukan sesuatu yang beda kadang-kadang. Kehadiran Dokter Adi memang mampu menghilangkan segala kejenuhan itu, tapi kehadirannya hanya beberapa saat. Terutama saat di akhir-akhir minggu, Dokter Adi sudah pasti menghabiskan waktunya bersama keluarga kecilnya. Dan aku harus bisa menikmati hari libur itu sendirian. Hingga pada suatu minggu yang cukup cerah, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian ke sebuah pantai yang memang berjarak tidak begitu jauh dari kota tempat kami tinggal. Aku pergi sendiri tanpa mengabari Dokter Adi, karena ia juga sedang berlibur bersama istri dan anaknya. Dan saat itulah aku bertemu dan berkenalan dengan Farel, seorang pemuda tampan yang ternyata memang tinggal di daerah pesisir pantai itu. "Saya lahir, besar, dan memang tinggal di sini," jelas Farel waktu itu. "Kamu sudah berapa lama usaha seperti ini?" tanyaku kemudian. Farel memang punya usaha penyewaan tikar, sewa tenda, dan juga menjual berbagai cenderamata. Ia mengelola usahanya itu bersama seorang temannya. "Udah lumayan lama sih, sejak saya lulus SMA, setidaknya sudah hampir 3 atau 4 tahunan lah," jawab Farel.
Kamu kuliah? Tanyaku sekedar ingin tahu. Farel menggeleng ringan lalu berujar, saya lulus SMA aja udah syukur bang. Orang tuaku hanya nelayan biasa, jadi mereka nggak mampu membiayai aku untuk kuliah. Apalagi adik-adikku juga masih butuh biaya banyak. Jadi aku harus ikut bekerja, setidaknya untuk membantu orang tuaku mencari nafkah dan juga untuk biaya sekolah adik-adikku. Jelasnya panjang lebar. Menurut cerita Farel juga, ia adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Ketiga adiknya masih bersekolah. Sebagai anak tertua, tentu saja ia harus ikut bekerja demi sekolah adik-adiknya. Entah mengapa mendengar semua cerita Farel ada rasa kagum menyelinap di hatiku. Di usianya yang masih muda, ia sudah bisa membantu orang tuanya. Padahal kebanyakan pemuda seusianya masih sedang sibuk-sibuknya nongkrong-nongkrong dan berhura-ria. Meski bertubuh sedikit gelap, Farel mempunyai postur tubuh yang atletis dan terkesan eksotis, khas pemuda yang sudah bertahun-tahun tinggal di pesisir pantai. Kemudian kami juga bercerita banyak hal. Aku merasa nyaman ngobrol sama Farel. Dia ternyata juga cukup pintar meski hanya lulusan SMA. Pengalaman hidupnya membuat dia lebih berpikir matang ketimbang usianya. Dan minggu-minggu berikutnya, aku jadi rajin datang ke pantai itu. Selain karena itu adalah sebuah aktivitas baru bagiku, aku juga sangat suka mengobrol dengan Farel. Segala kejenuhanku selama seminggu hilang saat aku sudah bertemu pantai dan juga Farel. Aktivitas baruku itu menumbuhkan semangat baru dalam hidupku. Dr. Adi masih rutin mengunjungiku setidaknya 2 kali dalam seminggu. Meski seperti biasa, ia tidak pernah sampai menginap. Aku ibarat hanya selingan baginya saat ia merasa jenuh dengan istrinya. Aku merasa seperti itu sekarang. Apalagi Dr. Adi hampir tidak pernah bertanya tentang kabarku. Ia hanya datang untuk sekadar melepaskan hasratnya, lalu akan segera pulang. Keromantisannya tidak aku rasakan lagi. Ungkapan sayang yang sebelumnya sering ia ucapkan, kini sudah sangat jarang ku dengar, kecuali saat ia hendak mencapai puncaknya. Hubungan kami terasa mulai hambar bagiku. Aku juga sudah tidak terlalu bergairah menyambut kedatangannya. Meski tidak bisa aku pungkiri kalau hatiku masih sangat menyayanginya. Namun sebagai seseorang yang juga butuh perhatian, aku merasa telah kehilangan semua itu. Aku hanya dijadikan sebagai pelampiasan baginya. Atau mungkin sebenarnya Dr. Adi juga sudah mulai bosan dengan hubungan kami yang terkesan datar dan tanpa warna. Mungkin ia hanya datang untuk sekedar memenuhi janjinya padaku. Ia hanya datang karena takut aku akan kecewa padanya. Dan lama-kelamaan rasa bosan itu semakin merasuki jiwaku. Apalagi hubunganku dengan Farel, si pemuda pantai itu, terasa semakin dekat dan akrab. Farel mampu menghiburku saat aku benar-benar merasa suntuk dan kesepian. Sampai akhirnya aku tahu kalau istri Dr. Adi sudah hamil lagi. Ia hamil anak kedua mereka. Dr. Adi sendiri yang cerita. Jadi mungkin kedepannya aku akan semakin jarang datang ke sini, Ran. Aku harap kamu mengerti ya, ucap Dr. Adi. Aku hanya diam. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat itu. Entah kecewa, entah marah, atau justru merasa biasa saja. Iya mas, gak apa-apa, balasku akhirnya. Lalu kemudian Dr. Adi pun permisi untuk pulang. Entah mengapa saat itu aku merasa ada bagian dari diriku yang ikut pergi bersamanya. Hatiku tiba-tiba merasa hampa, kosong. Cinta kami yang dulunya terasa indah dan penuh perjuangan, kini sepertinya hanya tinggal puing-puing, tanpa ada harapan untukku bisa menyatukannya kembali. Mungkin memang harus seperti ini. Cinta yang tak pernah disirami dengan kebersamaan mungkin akan layu beriring berjalannya sang waktu.
Tapi semudah itukah Dokter Adi melupakanku? Karena ternyata setelah hari itu, Dokter Adi benar-benar tidak pernah datang lagi. Ia juga tidak pernah menghubungiku. Aku juga tidak berniat untuk menghubunginya. Aku berpikir mungkin Dokter Adi memang sedang tidak ingin diganggu. Dan aku tidak akan mengganggunya meski kadang muncul keinginan untuk bertemu dengannya. Ada keinginan untuk mendaki bersama lagi dengannya. Terus terang hal itulah salah satu yang paling aku rindukan dari Dokter Adi. Selain karena itu adalah sebuah kebutuhan, aku juga merasa Dokter Adi terlalu hebat dalam hal itu. Ia selalu berhasil membuatku ketagihan dengannya. Tapi aku harus menekan kuat-kuat rasa itu. Aku harus bisa menahannya, meski hatiku perih karenanya. Saat-saat seperti ini, aku butuh seseorang ada di dekatku. Dan Farel adalah pilihanku saat ini. Ia satu-satunya yang membuatku tetap semangat menjalani hari-hariku. Setidaknya sekali dalam seminggu, aku bisa bersamanya. Aku bisa berbagi dengannya. Meski tentu saja aku belum berani untuk bercerita tentang Dokter Adi padanya. Biar bagaimanapun, hingga saat ini, Farel belum benar-benar tahu siapa aku sebenarnya. "Kamu sudah punya pacar?" tanyaku pada Farel di suatu minggu yang cerah. Farel menatapku sekilas dan mengukir senyum tipis. "Dulu pernah, saat aku SMA, tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal tersebut. Aku lebih fokus pada usahaku saat ini. Dan lagi pula mana ada cewek yang mau dengan orang yang cuma punya usaha kecil-kecilan seperti ini?" Jawab Farel berterus terang. "Kamu keren loh, Rel," ungkapku. "Hanya cewek bodoh yang gak mau sama kamu," lanjutku. "Kalau aku jadi cewek, aku pasti udah nembak kamu." Aku melanjutkan lagi dengan sedikit menekan suaraku. "Ah, Bang Randi bisa aja," balas Farel. Ia terlihat tersipu. Sepertinya pujianku mengena. Aku memang sudah berencana untuk bisa menjalin hubungan yang lebih dengan Farel. Selain karena aku sudah kecewa dengan sikap Dokter Adi akhir-akhir ini, aku juga merasa kalau Farel sangat menarik. Sepertinya memperjuangkan seorang Farel akan menjadi tantangan tersendiri bagiku. Meski aku tidak yakin akan bisa menaklukkannya, tapi setidaknya aku akan mencoba. Karena dengan begitu, aku jadi punya tujuan sekarang. "Bang Randi rajin ya datang ke sini," ucap Farel kemudian. "Pasti ada seseorang yang Bang Randi incar di sini ya," lanjut Farel menerka. Aku sedikit tersipu, meski aku tahu Farel hanya bercanda, tapi tetap saja ucapannya itu seperti bisa menebak apa yang sedang aku lakukan. "Enggak kok, aku hanya merasa nyaman aja berada di sini. Setelah rutinitas yang membosankan selama seminggu bekerja, di sini adalah tempat yang indah untuk beristirahat dan menghilangkan kejenuhan," balasku akhirnya sedikit mengeles. "Tapi kan masih banyak pantai-pantai lainnya, Bang, yang jauh lebih indah dari ini," Farel berucap lagi. "Iya sih, tapi pantai ini yang paling dekat dari tempat aku tinggal. Jadi selain menghemat waktu, aku juga bisa menghemat uang," alasanku lagi. Farel kemudian hanya manggut-manggut. Sepertinya ia juga tidak terlalu ingin tahu mengapa aku selalu ke pantai itu setiap minggunya. Andai saja Farel tahu kalau aku ke sana adalah untuk bisa bertemu dengannya. "Kamu sering main ke kota?" tanyaku sedikit mengalihkan pembicaraan. "Sering," jawab Farel. "Biasanya aku memang belanja barang daganganku ke kota. Setidaknya sekali 2 minggu atau sekali sebulan," lanjutnya. "Jalan-jalan dong ke rumahku," ucapku spontan. "Kan aku nggak tahu rumah Bang Randi di mana," ucap Farel lagi. "Kamu kan bisa telepon aku, Rel," balasku cepat. Farel manggut-manggut. "Tapi nggak apa-apa ya aku datang ke rumah Bang Randi?" tanyanya kemudian. "Ya nggak apa-apalah, aku malah senang," jawabku santai. "Oke, nanti kalau aku ke kota, aku mampir deh di rumah Bang Randi," balas Farel terdengar sangat akrab.
Beberapa hari kemudian, Farel memang benar-benar mampir ke rumahku. Setelah tentu saja ia menghubungiku tadi. Farel datang ke rumah saat sore, saat aku baru pulang kerja. "Kamu nginap sini ya, Rel?" Aku menawarkan, sedikit modus sih. "Emang boleh?" tanya Farel. "Nggak ganggu kan, Bang?" Tanyanya lagi. "Nggak lah, aku malah senang kalau kamu mau nginap di rumahku," balasku. Jantungku tiba-tiba dak-dikduk membayangkan Farel tidur di sampingku. Meski ada sedikit was-was kalau Dokter Adi tiba-tiba muncul malam itu. Tapi rasanya mustahil Dokter Adi datang. Ia sudah lebih 1 bulan tak mengunjungiku dan tanpa ada kabar apapun. Sepertinya jarak antara aku dan Dokter Adi sudah bertambah 2 kali bahkan 3 kali lipat saat ini. Aku juga tak lagi terlalu memikirkannya, karena setiap kali aku mengingatnya yang ada hanya rasa sakit yang aku rasakan. Sekarang aku lebih memperjuangkan Farel, meski aku tidak tahu bagaimana cara memulainya. Saat pertama kali aku dulunya jatuh cinta pada Dokter Adi, semuanya terasa mudah, karena ternyata Dokter Adi memang dari awal juga tertarik padaku. Dan yang pasti ia juga seorang gay. Jadi aku tidak perlu terlalu berjuang untuk mendapatkannya. Namun kali ini Farel jelas berbeda. "Bang Randi mau apa?" tanya Farel dengan nada terkejutnya. Saat aku dengan cukup berani menyentuh tubuh kekarnya yang sudah terbaring di sampingku. Kami tidur satu ranjang di dalam kamarku. Aku menarik kembali tanganku. "Aku suka sama kamu, Rel," ungkapku akhirnya. Aku sudah tidak mampu lagi menahannya. Selain karena aku memang sudah sangat lama tidak merasakan hal tersebut, Farel juga terlalu menarik untuk dilewatkan. Mumpung ia ada di sini, pikirku. "Maksud Bang Randi apa?" tanya Farel terdengar lugu. "Aku suka sama kamu, Rel. Aku ingin kita berhubungan lebih," ucapku lagi terbata. "Bang Randi homo?" Pertanyaan itu muncul juga akhirnya dari bibir Farel. "Iya, dan aku suka sama kamu," aku berujar semakin berani. "Maaf bang, tapi aku normal, aku gak bisa," balas Farel pelan. Aku terhenyak sesaat. Aku sudah menduga hal itu dari awal, tapi tetap saja terasa sakit. Bukan karena Farel ternyata normal, bukan juga karena Farel menolakku, tapi terlebih karena aku harus memupus hasratku yang sudah terlanjur menggebu. "Iya, gak apa-apa, Rel. Aku ngerti kok," ucapku akhirnya menahan kepedihan di hatiku. "Tapi kita tetap berteman kan?" tanyaku. "Iya bang, Bang Randi orangnya baik," ujar Farel yang membuatku tersenyum kembali. Setidaknya aku masih punya peluang untuk bisa membuatnya takluk nantinya. Kejadian malam itu ternyata tidak merubah kedekatanku dengan Farel. Kami masih sering bertemu, meski tentu saja Farel jadi sedikit berhati-hati dan menjaga jarak. Sementara hubunganku dengan Dokter Adi sudah di ujung tanduk, apalagi semenjak aku mendapat kabar kalau anak keduanya sudah lahir. Jarak di antara kami jadi semakin terbentang sangat luas. Sepertinya Dokter Adi sudah menganggapku tidak lagi ada. Ia mungkin sudah mulai merasa bahagia hidup bersama keluarga kecilnya. Aku kecewa sih sebenarnya. Biar bagaimanapun, hubungan kami sudah berjalan bertahun-tahun. Sudah terlalu banyak kenangan di antara kami. Sudah terlalu banyak yang kami lewati bersama. Tapi aku mencoba mengikhlaskannya. Aku tak ingin menyiksa diriku sendiri dengan tetap mengingatnya. Apalagi saat ini, Farel mampu memenuhi setiap rongga hatiku. Hatiku mungkin telah berkhianat, tapi setidaknya dengan begitu, aku jadi tidak terlalu sakit
karena harus kehilangan Dokter Adi. Meski aku tidak mendengar langsung kata putus dari Dokter Adi, tapi dari sikapnya aku yakin kalau ia tidak lagi membutuhkanku. Aku harus bisa merelakannya. Dokter Adi berhak untuk bahagia meski bukan denganku. Dokter Adi mungkin hanya akan menjadi sepenggal cerita di masa laluku. Dia akan menjadi kenangan terindah untukku. Aku tak membencinya, hanya saja aku lelah berharap padanya. Kini sebagian hatiku telah retak oleh kepergian Dokter Adi dari hidupku. Namun sebagian hatiku yang lain sudah terisi oleh kesempurnaan sosok Farel. Hanya saja butuh perjuangan lebih keras lagi untuk bisa meluluhkan hati seorang Farel. Namun sekeras apapun aku berjuang untuk merebut hati Farel, sepertinya ia tetap membatu. Ia tidak pernah bergeming. Ia tidak pernah menunjukkan rasa tertarik padaku. Dan aku mulai lelah. Aku mulai menyerah. Sepertinya memang sudah tidak ada harapan lagi bagiku untuk bisa memiliki Farel. Hatiku yang sudah retak kini benar-benar hancur dan tercabik-cabik. Aku kehilangan gairahku kembali. Hidupku semakin hampa dan kosong. Kamu kenapa, Ran? Suara lembut ibuku membuyarkan lamunanku. Aku memang sengaja mengunjungi ibu setelah berbulan-bulan aku tidak pulang. Rasanya aku sangat merindukan beliau. Saat-saat seperti ini, aku sangat membutuhkannya. Aku tidak lagi datang ke pantai, karena aku merasa perjuanganku untuk mendapatkan Farel telah sia-sia. Nggak kenapa-napa, Bu. Randi hanya lelah. Balasku akhirnya membalas tatapan ibu dengan sendu. Aku tahu, ibu nggak percaya. Aku yakin ibu tahu kalau aku sedang dalam masalah. Tapi aku tidak mungkin menceritakan semua itu pada ibu. Kamu ingat Desi? Tanya ibuku kemudian. Aku mengangguk ringan. Desi adalah teman masa kecilku. Aku memang sudah sangat lama tidak bertemu dengannya, karena ia waktu SMP harus ikut pindah ke kota lain bersama orang tuanya. Tapi aku masih mengingatnya karena kami memang cukup dekat waktu kecil. Dia sekarang ada di sini. Dia tugas di rumah sakit amanah. Dia sudah jadi dokter loh sekarang, ucap ibu lagi. Baguslah, balasku berpura-pura semangat. Dia sering nanyain kamu loh, Ran, ucap ibu lagi. Dan dia juga belum menikah. Beberapa hari yang lalu, ibu bertemu kedua orang tuanya. Lalu kami sepakat untuk menjodohkan kalian berdua. Lanjut ibu yang membuatku tersentak kaget. Tapi aku masih belum mau menikah loh, Bu, ucapku dalam kekagetan. Iya, kan gak harus sekarang. Kamu harus pikirkan juga hal ini, Ran. Usia kamu juga udah hampir kepala 3. Masa kamu pengen melajang seumur hidup? Lagian kamu dan Desi udah sama-sama dewasa. Udah saatnya kalian berumah tangga. Ibu berucap lagi dengan suara lembut. Aku terdiam. Permintaan ibu semakin membuatku bingung. Sebagai orang tua, memang sudah sewajarnya ibu berharap aku segera menikah. Apalagi aku anak satu-satunya. Tapi aku belum berpikir seperti itu. Selain karena aku memang tidak tertarik pada perempuan, aku juga tidak ingin merasa terikat. Aku kembali menjalani hari-hariku seperti biasa, melakukan aktivitasku seperti biasa, bekerja dan hanya bekerja. Sekarang tidak ada lagi Dokter Adi, tidak ada lagi Farel, yang ada hanya kesendirianku. Desi sendiri sudah sering menghubungiku, namun aku tidak pernah melayaninya. Aku tidak ingin memberi harapan apapun pada Desi. Aku memang tidak punya rasa padanya. Aku tidak ingin menikah jika hanya untuk sebuah status. Aku tidak ingin menyakiti hati Desi dengan berpura-pura menyukainya. Ibuku juga sering menghubungiku dan mempertanyakan hal tersebut, dan aku dengan tegas menolaknya. Aku tahu ibu kecewa, tapi mungkin itu jauh lebih baik
daripada aku harus menyiksa diriku sendiri. Dalam kesendirianku itu, aku jadi sering berselancar di dunia maya dengan menggunakan akun palsu untuk menutupi identitasku. Karena itulah akhirnya aku berkenalan dengan seorang cowok, namanya Raka. Setelah saling kenal melalui media sosial, kami akhirnya memutuskan untuk saling bertemu. Meski Raka tidak tampan, setidaknya tidak setampan Dr. Adi ataupun Farel, namun Raka sangat baik dan sopan. Dia juga masih muda, masih kuliah semester 5 katanya. Aku sebenarnya tidak terlalu tertarik pada Raka, tapi Raka selalu berusaha untuk mendekatiku. Karena perjuangannya yang keras, akhirnya hatiku pun luluh. Hatiku yang memang sedang kosong dengan sangat mudah dimasuki oleh cinta Raka yang tulus. Aku sangat bahagia akhirnya bisa bersama Bang Randi, ucap Raka ketika pertama kali ia menginap di rumahku. Aku sangat mencintai Bang Randi, lanjutnya dengan suara lembut. Aku hanya diam, karena sebenarnya aku juga masih bingung dengan perasaanku. Aku bingung, apa aku benar-benar telah jatuh cinta pada Raka? Kalau iya, mengapa aku tidak merasakan getar-getar aneh saat bersamanya? Aku merasa biasa-biasa saja. Atau mungkin sebenarnya aku hanya memanfaatkan kehadiran Raka sebagai pengisi kekosongan hatiku. Setidaknya aku jadi punya kegiatan lain selain bekerja. Dengan perasaanku yang biasa-biasa saja dan dengan pesona Raka yang juga biasa-biasa saja bagiku, akhirnya aku memasrahkan diri pada Raka. Aku mencoba menikmati malam itu bersama Raka. Itu adalah kali pertama aku melakukan hal tersebut setelah segala keindahan yang aku lewati bersama Dr. Adi. Entah mengapa, saat melakukan hal itu dengan Raka, justru yang ada dalam pikiranku adalah Dr. Adi. Mungkin aku memang belum benar-benar bisa melupakannya. Perasaanku pada Dr. Adi terlalu dalam. Kesan yang ia berikan terlalu indah. Tapi aku cukup sadar diri, Dr. Adi sudah tidak bisa aku harapkan lagi. Maaf ya Bang Randi, mungkin aku bukan yang terbaik buat Bang Randi. Mungkin aku tidak seindah laki-laki yang sebelumnya bersama Bang Randi. Tapi aku akan berusaha membuat Bang Randi bahagia. Pelan suara Raka berbisik di telingaku saat kami akhirnya terhentas untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu mengapa Raka sampai berpikir demikian. Padahal aku tidak pernah bercerita apapun padanya, terutama tentang siapapun laki-laki yang pernah hadir dalam hidupku sebelum dia. Aku tahu Bang Randi tidak begitu menikmati pendakian kita tadi. Aku yakin itu semua karena di hati Bang Randi masih ada sosok lain, dan itu bukan aku. Lanjut Raka lagi masih dengan berbisik. Aku tersentak seketika. Sejelas itukah perasaanku di mata Raka? Tapi Raka benar, aku memang tidak begitu menikmatinya. Rasanya masih terasa hambar, tidak begitu indah. Sekali lagi, hanya terkesan biasa saja. Berbulan-bulan aku menjalani hubunganku dengan Raka. Meski tidak begitu indah, aku mencoba menikmati semua itu. Raka selalu berusaha untuk membuatku merasa puas. Raka dengan segala kerja kerasnya untuk membuatku bisa menikmati hal tersebut. Raka dengan tampangnya yang biasa saja, perlahan mulai bisa menyentuh hati kecilku. Dan saat itulah dengan tiba-tiba, tanpa memberi kabar, tanpa pernah aku duga sebelumnya, Dr. Adi tiba-tiba muncul ke rumahku malam-malam. Beruntunglah malam itu aku tidak sedang bersama Raka. Ada apa Mas Adi tiba-tiba datang ke sini setelah sekian lama menghilang? Tanyaku setelah mempersilahkan Dr. Adi masuk dan duduk di ruang tamu. Terus terang, aku merasa canggung setelah hampir setahun aku tidak bertatap muka dengan dokter ganteng itu. Dokter Adi juga kelihatan kaku. Aku kangen kamu, Ran. Begitu jawabnya dengan suara yang kudengar bergetar. Aku beranikan diri menatap mata dokter itu. Aku mencoba mencari setitik kejujuran dalam sinar matanya.
Mata itu masih terlalu indah, dan aku masih melihat sejuta cinta di sana. Dan aku berharap aku tidak salah menilai kalau di mata itu memang ada rindu untukku. Aku tahu aku salah, Ran. Dokter Adi melanjutkan. Aku lama tidak memberi kabar padamu. Aku lama tidak pernah mengunjungimu. Aku tahu kamu pasti kecewa padaku. Dokter Adi menarik napas panjang. Aku masih terdiam dengan tanpa melepaskan tatapanku pada wajah tampannya. Awalnya aku pikir dengan menghindar dari kamu, aku akan bisa melupakan kamu, Ran. Dokter Adi berujar lagi. Aku juga berharap dengan kita tidak bertemu lagi, kamu akan segera melupakan aku. Dan tentu saja aku berharap kamu akan segera mencari penggantiku, karena aku bukanlah yang terbaik buatmu, Ran. Suaranya mulai parau. Kamu berhak mendapatkan seseorang yang lebih baik dari aku, karena aku hanya akan selalu membuatmu sakit. Aku tidak bisa memberikan seluruh waktuku untukmu, meski sebenarnya seluruh cintaku hanya untukmu. Suara itu semakin pelan. Seharusnya aku selalu ada buat kamu, Ran, seperti janjiku dulu. Tapi kenyataannya, aku justru sering mengabaikanmu, yang membuatmu pasti merasa sakit. Karena itu aku pergi, Ran. Aku merasa tidak pantas buat kamu. Aku terlalu lemah untuk bisa bersikap tegas. Mata indah itu tiba-tiba berkaca. Oh tidak, seperti dulu aku tidak pernah sanggup melihat wajah murung penuh duka itu. Maafkan aku, Ran. Kini aku sadar kalau aku tidak bisa melupakan kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Setetes air mata akhirnya jatuh di pipi mulus Dokter Adi yang membuatku semakin merasa iba. Karena itu aku akhirnya bercerai dengan istriku. Aku memang tidak pernah mencintainya, meski sudah berkali-kali aku mencobanya. Suara Dokter Adi terbata menahan isaknya. Hatiku semakin terenyuh. Bukan saja karena aku merasa iba melihatnya, tapi juga karena kabar yang telah ia sampaikan. Dokter Adi telah menceraikan istrinya karena aku. Batinku merintih. Aku tidak pernah mengharapkan hal itu. Jika Dokter Adi ingin bersamaku, aku siap menjalani hari-hari lagi bersamanya, meski aku hanya jadi yang kedua. Tapi kenapa Dokter Adi harus menceraikan istrinya? Aku bercerai bukan saja karena aku ingin hidup bersama kamu, Ran. Tapi aku tidak ingin terus menyiksa perasaanku sendiri dan perasaan istriku. Kami telah terlalu lama hidup dalam kebohongan, dan aku ingin mengakhiri semua itu. Dokter Adi berucap lagi, setelah ia mengusap pipinya beberapa kali. Kamu mau kan, Ran, kita kembali lagi seperti dulu? Tanyanya kemudian dengan nada penuh harap. Aku tertunduk. Aku tidak pernah menyangka akan berada di posisi ini. Biar bagaimanapun, aku sekarang sudah bersama Raka, meski aku belum benar-benar mencintainya. Tapi setidaknya Raka juga punya cinta yang tulus untukku. Dan jika aku berterus terang dengan Dokter Adi, itu artinya aku harus siap kehilangan pria yang aku cintai itu. Bertahun-tahun terpisah dari Dokter Adi, ternyata tidak merubah sedikit pun perasaanku padanya. Selama ini, aku hanya berusaha untuk melupakannya dan menutupi perasaanku yang sebenarnya. Dan saat aku kembali bertemu dengannya, segala perasaan itu muncul kembali. Dokter Adi masih terlalu indah, aku tak bisa menghindari pesonanya. Tapi aku juga tidak mungkin mengabaikan kehadiran Raka. Aku juga tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Aku butuh waktu, Mas Adi, jawabku akhirnya meski dengan suara berat. Kenapa? Apa sudah ada yang lain? Dokter Adi bertanya dengan raut heran. Bukan karena itu. Tapi aku butuh waktu untuk bisa memaafkan semua yang telah aku lewati tanpa Mas Adi selama ini. Tidak mudah bagiku, Mas.
meski aku masih sangat mencintai Mas Adi, tapi aku sudah terlanjur mengubur harapan-harapanku tentang Mas Adi. Dan aku butuh waktu untuk bisa menggalinya kembali. Suaraku bergetar, ada gejolak yang harus aku tahan. Meski tidak sepenuhnya aku berbohong, tetap saja rasa bersalah mulai menghantuiku. Oke Ran, jika itu yang kamu inginkan, aku akan memberimu waktu. Suara Dokter Adi mulai tegas. Namun yang harus kamu tahu, aku tidak pernah bisa berhenti mencintai kamu. Kalimat lanjutan Dokter Adi barusan benar-benar menyentuh hati kecilku. Ingin rasanya aku mendekap tubuh kekar itu saat itu juga, dan ingin aku bisikan kata cinta yang sama. Namun sekelebat bayangan Raka hadir dengan senyum tulusnya. Siapkah aku untuk jatuh cinta lagi? Selirik lagu dinyanyikan Raka dengan nada sumbangnya seperti sengaja menyindirku. Ketika suatu malam ia datang lagi ke rumahku. Aku memang belum punya keberanian untuk berterus terang tentang Dokter Adi padanya. Aku tidak tega merusak kebahagiaannya denganku. Tapi bayangan Dokter Adi selalu melintas di benakku setiap kali aku bersama Raka. Bang Randi sebenarnya bahagia nggak sih menjalani semua ini denganku? Tanya Raka selanjutnya. Aku menatap Raka penuh perasaan. Aku benar-benar ingin tahu perasaanku yang sebenarnya pada Raka. Tapi aku tidak pernah bisa menemukan jawabannya. Aku nyaman saat bersamanya. Kadang merasa rindu juga bila tak bertemu dengannya. Tapi aku merasa itu bukan cinta. Itu hanya rasa nyaman yang terjadi karena Raka hadir pada saat yang tepat. Namun sekarang kehadirannya justru membuatku jadi serba salah. Jika kamu sudah ada yang lain, aku nggak apa-apa kok Ran, selama hal itu bisa membuat kamu bahagia. Terngiang kembali ucapan Dokter Adi malam itu. Aku sadar aku telah mengabaikanmu terlalu lama, dan rasanya wajar kalau kamu akhirnya menemukan sesuatu yang baru. Suara itu mengalun lembut di telingaku. Siapa sih bang orang yang masih bersarang di hati Bang Randi? Suara Raka membuyarkan ingatanku tentang Dokter Adi. Raka terbaring dengan bertelanjang dada di sampingku. Aku mengalihkan pandanganku segera. Aku tidak ingin Raka tahu kalau pikiranku tidak sedang bersamanya. Aku tidak tahu harus memulainya dari manakah. Suaraku pelan. Tapi yang pasti kisahku teramat panjang hingga akhirnya kita bisa bertemu. Lanjutku lagi. Raka memperhatikanku dengan serius. Dan aku melanjutkan ceritaku tentang Dokter Adi, tentang Farel, dan juga tentang perjodohanku dengan Desi. Aku memutuskan untuk menceritakan semuanya pada Raka. Setidaknya Raka berhak tahu. Setidaknya ia harus tahu. Aku tidak ingin menutupinya lagi dari Raka. Jadi Bang Randi masih mencintai Dokter Adi? Raka mengeluarkan suara juga akhirnya setelah untuk beberapa saat suasana menjadi hening ketika aku mengakhiri ceritaku. Aku bingung kah? Sejujurnya iya, aku memang masih mencintai Dokter Adi. Tapi untuk kembali lagi bersamanya, aku takut. Aku takut dikecewakan lagi oleh orang yang sama. Jawabku sambil menghela napas berat, seberat perasaanku saat ini. Aku juga sayang sama kamu Raka. Meski perasaanku tak kian berkembang, perasaanku masih terus dibayang-bayangi oleh sosok Dokter Adi. Lanjutku kemudian. Kali ini Raka terdiam, benar-benar terdiam, yang membuat suasana kembali hening. Aku tidak bisa menyimpulkan apa yang dirasakan Raka saat ini.
Aku telah tahu kita memang tak mungkin. Raka menyanyikan selirik lagu lagi masih dengan nada sumbangnya. Kemudian ia memejamkan mata dan mulai tertidur. Esoknya aku terbangun dan aku tidak melihat ada Raka di sampingku. Aku segera bangkit dan tak sengaja aku melihat secarik kertas bertuliskan tinta hitam di atas meja kerjaku. Penasaran, aku pun meraih kertas itu. "Dear Bang Randi yang tampan dan juga baik." Tulisan Raka tertera di situ memulai kalimatnya. "Terima kasih udah menemani hari-hariku. Terima kasih telah memberiku sebuah pengalaman yang indah. Aku memang tidak sempurna. Aku juga bukan yang terbaik. Tapi aku dapat merasakan jika cintaku untuk Bang Randi sangat sempurna. Begitu sempurna. Bahkan saking sempurnanya, aku tidak bisa membedakan lagi entah bagian mana sebenarnya yang membuat hatiku terluka. Entah karena akhirnya aku sadar kalau Bang Randi ternyata tak pernah mencintaiku meski aku sudah berusaha untuk itu. Atau justru karena ternyata Bang Randi masih menyimpan seseorang di hati Bang Randi dan aku tidak pernah menyadari hal itu. Maafkan aku Bang Randi yang telah mencoba masuk ke dalam hatimu yang kupikir awalnya kosong, tapi ternyata sebuah nama masih tersimpan utuh di sana. Dan aku sadar, aku tak berhak menggantikannya, meski dengan cara dan posisi apapun. Bang Randi bisa saja terus berpura-pura akan berusaha mencintaiku. Tapi karena kesempurnaan cintaku, aku tak sanggup melihat itu semua. Karena aku sadar, aku bukanlah seseorang yang sempurna untuk bisa membahagiakan sosok sempurna seperti Bang Randi. Maafkan aku, Bang. Aku pergi tanpa permisi, karena aku tahu aku juga datang tanpa harapan. Dan aku juga tahu, kehadiranku yang tak pernah Bang Randi inginkan hanya membuat Bang Randi berada di posisi yang sangat dilema. Kini Bang Randi bebas dariku, meski akan butuh waktu yang sangat lama bagiku untuk bisa bebas dari kesempurnaan cintaku pada Bang Randi. Aku akan belajar, Bang. Aku akan belajar melupakan semua yang pernah terjadi di antara kita. Selamat tinggal, Bang Randi. Semoga Abang kembali akan menemukan kebahagiaan. Salam dari orang yang terlanjur mencintaimu dengan sempurna. Raka." Aku melipat kertas itu dan menyimpannya di laci kerja. Tiba-tiba perasaan hampa menyelinap kembali di hatiku. Mengapa Raka harus pergi? Batinku. Mengapa orang-orang harus pergi justru karena mereka mengaku cinta? Bukankah mereka seharusnya bertahan? Aku jadi nelangsa tak menentu. Sebuah ketukan terdengar di pintu depan. Aku segera memakai pakaianku lalu bergegas ke depan. "Dokter Adi," kalimatku keluar dalam kekagetan. Dokter Adi tersenyum. Aku merapikan rambutku yang berantakan karena belum mandi. Aku pun mempersilahkan Dokter Adi masuk dan duduk di ruang tamu. "Ada apa Mas Adi kesini?" tanyaku memulai pembicaraan. "Aku masih menunggu jawaban kamu, Ran. Seminggu aku rasa sudah cukup untuk kamu membuat sebuah keputusan," jawab Dokter Adi berusaha setenang mungkin. "Tapi aku Suaraku tiba-tiba terbata. Baru saja aku kehilangan sosok Raka, dan sekarang Dokter Adi datang. Aku belum siap." "Kamu kenapa, Ran?" Dokter Adi menggugahku dengan tanyanya. Aku nggak tahu mesti berkata apa, Mas.
jawabku akhirnya. Dokter Adi tiba-tiba berdiri lalu melangkah mendekat. Ia menarik tanganku untuk ikut berdiri. Aku dengan sedikit berat mengikuti keinginannya. Setelah aku berdiri di depannya, tiba-tiba lagi Dokter Adi mendekap tubuhku erat. Dekapan itu masih terasa begitu hangat. Aku merasa nyaman berada di sana. Aku janji, Ran, kali ini aku tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi. Dokter Adi membisikkan kalimat itu di telingaku. Dekapannya kian erat. Aku perlahan membalas dekapan itu. Aku mencoba menumpahkan segala kerinduanku selama ini. Bertahun-tahun aku memendam semua rasa itu. Kini dokter ganteng itu kembali berada dalam pelukanku. Aku tidak akan melepaskannya lagi. Tidak untuk kali ini. Sudah terlalu banyak air mataku yang terkuras selama ini. Sudah terlalu banyak luka yang menggores hatiku. Kini saatnya aku untuk bahagia. Kini saatnya aku untuk meraih mimpiku bersama Dokter Adi. Dokter ganteng yang sejak awal telah mampu mencuri hatiku dan bahkan telah mampu mengikatnya terlalu dalam hingga aku tak mampu lagi melepaskannya. Sebanyak apapun peristiwa yang coba mengubah perasaanku pada Dokter Adi, ternyata tidak satu pun yang benar-benar berhasil membuatku bisa melupakannya. Semoga saja kali ini benar-benar sudah tidak ada lagi air mata.